Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebat banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke Scorpio, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Justice. Kartu kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Kartu ketiga. Di sini ada Four of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Five of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Swords. Oke, Scorpio. Konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebat banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang banyak luka, ada penderitaan, ada kekecewaan yang kamu rasakan selama ini ataupun yang ada di dalam kehidupanmu, ya. Tampak pada gambar kartu ini, ya. Kamu dipenuhi dengan luka yang ditorehkan oleh beberapa benda tajam yang menusuk, ya, tubuh dari rusa. Oke? Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu. Memang kamu berangkat dari kekecewaan, berangkat dari penderitaan dan kesedihan di masa lalu. Tetapi di balik hal itu semua, kamu akan temukan hal-hal baik. Akan temukan harapan, kedamaian, dan kenyamanan kembali di dalam kehidupanmu seketika kamu telah mampu berdamai dengan keadaanmu yang lalu. Seketika kamu mampu ambil keputusan, ya, bahwa harus bisa tinggalkan lingkungan lamamu, orang-orang yang ada di sekitarmu pada saat itu, meskipun konsekuensinya kamu kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan usaha, ataupun yang lebih mendasar lagi, kamu kehilangan penghasilan. Oke, tetapi keputusan ini harus kamu ambil. Kenapa? Karena kamu harus segera berangkat, menemukan lingkungan yang tepat, menemukan orang-orang yang positif dan mampu membuatmu bisa berkembang dan bisa meningkatkan potensi yang kamu miliki. Tetapi dengan berbekal pengalaman di masa lalu, dengan berbekal kekecewaan, kegagalan, kemunduran dari setiap sektor kehidupanmu, tentunya kamu memiliki semangat, ya, memiliki sikap yang tegar dan begitu kokoh saat ini. Nah, jadi meskipun kamu berjuang, melangkah, berusaha dari awal lagi, ya, tetapi mentalmu sudah tertempa. Ya, konsekuensinya memang kamu harus berani capek, berani lelah. Karena kamu memulai dari awal lagi. Oke, seperti mencari pekerjaan baru, seperti merintis kembali bisnis dan usaha, ya, ataupun mulai merajut rasa percaya, rasa nyaman, ya, dari lingkungan baru, dari orang-orang yang baru kamu temui.
Nah, dari situlah akhirnya seiring berjalannya waktu, kamu mulai banyak menemukan berbagai macam harapan-harapan baik. Peluang-peluang emas. Kesempatan-kesempatan yang selalu terbuka lebar untuk dirimu. Ini karena kamu mampu memberikan kenyamanan, menumbuhkan rasa percaya di saat kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat. Di saat kamu bertemu dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang positif. Makanya kamu mulai bisa menunjukkan potensi yang terbaik yang kamu miliki. Dan juga mereka juga tidak tinggal diam. Lingkungan juga bisa dan piawai melihat kemampuan seseorang. Nah, dari mereka lihat kamu memiliki kemampuan, memiliki potensi, memiliki kualitas yang baik, makanya mereka tertarik, tergugah untuk menawarkan bantuan, menawarkan peluang, memberikan kesempatan. Jadi seolah-olah banyak hal baik yang kamu temukan setelah kamu berkomitmen untuk segera melepas lingkungan lama yang mungkin sudah tidak cocok lagi. Yang mungkin sudah tidak ada lagi kenyamanan yang kamu rasakan di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa menjadi dirimu sendiri lagi, bergantung seluruh harapan dan mimpimu hanya kepada kekuatanmu sendiri. Dan di saat itulah kamu mulai bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik. Oke? Inilah mungkin salah satu peristiwa yang hebat banget. Peristiwa yang begitu keren yang terjadi di dalam kehidupanmu, di mana peristiwa ini sangat lama kamu nantikan. Yaitu banyaknya kemajuan, banyaknya peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, ditambah ada kenyamanan, ada rasa percaya, rasa saling menghargai dari lingkungan dan orang-orang yang tepat yang baru-baru ini kamu temukan. Sehingga kamu bisa melakukan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap kegiatanmu karena lingkungannya sudah nyaman. Orang-orangnya bisa saling support, saling dukung, saling menghargai. Inilah yang kamu rindukan. Oke? Jadi itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya justice. Nah, ini jelas ya. Menggambarkan timbangan ya. Timbangan berarti kamu mampu berlaku adil. Kamu mampu menjadi orang yang adil untuk kehidupanmu sendiri dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, di mana kamu tahu yang mana hak, yang mana tanggung jawabmu, di mana kamu sangat mampu membagi waktumu dengan sangat baik dan kamu juga mampu memberikan hal-hal yang terbaik yang kamu miliki, yang kamu bisa untuk setiap sektor kehidupanmu, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk bersosialisasi dengan lingkungan, maupun untuk bercengkrama, untuk berbagi keluh kesah kepada keluarga, kepada orang-orang yang kamu sayangi. Nah, sehingga dengan mampu membagi waktumu dengan sangat baik, maka kamu memiliki hal-hal baik di dalam kehidupanmu yang mana membuat kamu semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk terus menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena tidak ada lagi kejenuhan, kebosanan. Karena setiap waktumu mampu kamu bagikan dengan sangat baik. Nah, jadi usaha, komitmen yang baik yang kamu lakukan selama ini, yaitu berjuang, berusaha, tidak kenal lelah, akhirnya menuai hasil yang begitu baik. Di mana di sini tergambar juga ada hukum karma. Sepertinya kamu mulai mendapatkan karma baik dari perjuangan, dari usaha yang keras selama ini yang kamu lakukan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini beberapa waktu lalu sempat menyelimuti kehidupanmu di mana kamu begitu galau, begitu bingung begitu gundah gulana di dalam memilih mimpi, memilih impian, memilih
cita-cita, saking banyaknya mimpimu, saking banyaknya impian ya yang selama ini kamu pendam, yang selama ini kamu inginkan. Sehingga sampai-sampai membuat kamu tidak mampu menggapai, mewujudkan salah satu pun. Makanya di sini tergambar ada kegalauan, ada kebingungan. Nah, situasi inilah yang menyelimuti kamu beberapa waktu lalu. Ditambah ada lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang tidak nyaman, orang-orangnya toksik. Jadi kamu semakin limbung begitu ya. Ingin memilih, ingin mewujudkan mimpi yang mana. Karena di saat kamu memiliki gagasan baik, memiliki ide cemerlang, di saat itulah lingkunganmu tidak mensupportmu. Di saat itulah mereka melakukan penjagalan-penjagalan agar kamu tidak bisa berkembang. Nah, hal inilah yang salah satunya membuat kamu tidak nyaman. Oke, tetapi baru-baru ini kamu mulai bisa nih, ya, memilah-milah mana mimpi, mana impian, mana keinginan ya, yang harus segera kamu wujudkan ataupun yang bisa nanti kamu wujudkan. Tetapi ini jelas hanyalah sebagai motivasi ya. Yang hal terpenting yang kamu lakukan saat ini hanyalah terus menjadi yang terbaik dan terus memberikan yang terbaik untuk setiap kegiatanmu. Dengan begitu bukan mustahil apapun mimpimu, apapun keinginanmu akan kamu capai satu persatu. Jika kamu telah bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini situasi yang tidak nyaman. Oke. Jenuh, bosan dikarenakan lingkungan tidak support. Lingkungan tidak nyaman. Lingkungannya toksik. Orang-orangnya selalu manipulatif, memanfaatkan, menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi. Jadi hal ini sangat bertentangan dengan batinmu. Sehingga kamu benar-benar bosan, benar-benar sangat sudah tidak nyaman lagi. Tetapi pada saat itu kamu masih bingung harus memulai dari mana. Karena kamu di satu sisi ingin lepas dari lingkungan tersebut, di sisi lain kamu masih membutuhkan lingkungan tersebut. Karena kamu masih membutuhkan penghasilan. Oke, tetapi lambat laun seiring berjalannya waktu kamu berani mengambil keputusan yang penting dan konsekuensinya kamu harus berani lelah, berani capek karena kamu ikhlaskan, relakan pekerjaanmu berakhir, bisnismu diambil alih, posisimu digantikan, penghasilanmu tidak ada begitu. Nah, ini konsekuensinya yang harus kamu ambil. Kamu berani lelah, berani capek, dan benar saja. Keputusan itu ternyata benar-benar tepat yang kamu ambil sehingga seiring berjalannya waktu, kamu mulai pulih. Kehidupannya mulai tertata kembali. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Wands. Memang ya, semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang menerpanya. Nah, inilah mungkin yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Seketika ada peningkatan, ada kemajuan ya di setiap sektor kehidupanmu. Di saat sudah ada kenyamanan, rasa percaya dari lingkungan terhadap dirimu maupun sebaliknya. Tetapi ada saja pihak-pihak, ada saja orang-orang ya yang masih tidak suka, iri, cemburu, ataupun bahkan mereka menginginkan apa yang kamu miliki. Oke, makanya di sini tergambar ada konflik, ada perdebatan, ada pertentangan. Tetapi kamu tahu betul bagaimana cara menghadapi orang-orang, pihak-pihak yang seperti ini. Karena apa? Karena kamu telah memiliki pengalaman yang segudang di masa lalu. Nah, jadi tentunya kamu akan tahu bagaimana cara yang anggun, bagaimana cara yang elegan ya, dengan tidak menyinggung perasaan mereka, dengan terus memperlakukan mereka dengan sangat baik, tetapi dengan sikap, dengan bukti ya, kamu akan bisa tunjukkan bahwa kamu tidak akan terganggu dengan perbuatan mereka. Nah, jadi dengan sendirinya energi negatif dari mereka tentunya tidak akan kembali masuk ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang
kelima. Di sini kita punya Queen of Wands. Ini kemandirian ya. Terbukti dengan kemandirianmu, dengan keberanianmu mengambil keputusan penting, dengan berani berkomitmen bahwa ada konsekuensi yang mungkin nantinya akan menguras tenaga, menguras keringat, ya. Akhirnya kamu sampai pada fase di mana banyak kemajuan, di mana banyak peningkatan, karena kamu orangnya adalah, ya bisa dikatakan selama ini adalah energik, penuh semangat, penuh gairah di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu. Ditambah kamu orang yang mandiri. Kamu orang yang begitu kuat bahunya. Karena mungkin kamu sudah ditempa kehidupanmu sedari dulunya. Mungkin kamu bukan saja pewaris, tapi adalah perintis. Nah, dengan begitu, akhirnya kamu sampai pada banyak kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, akhirnya ide, gagasan, pemikiran yang cemerlang ya, mampu kamu kolaborasikan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Ataupun mampu kamu eksekusi dengan bantuan, dengan support, dengan dorongan lingkungan yang ada di sekitarmu. Sehingga banyak tercapai kualitas-kualitas terbaik dari setiap karya-karyamu saat ini. Sehingga kualitas yang baik inilah yang mengantarkan kehidupanmu kepada sebuah kesuksesan, kepada sebuah keberhasilan. Nah, jadi memang kesuksesan ini tidak kamu dapati dengan mudah. Tidak kamu dapati semudah membalik telapak tangan. Tetapi kamu dapati dengan penuh luka, penuh air mata, bahkan berdarah-darah. Tetapi kamu akan berterima kasih atas perjalanan kehidupanmu selama ini, karena disitulah pelajaran yang berharga mampu kamu petik dengan sangat baik. Sehingga ke depannya tentunya kamu akan mampu mempertahankan kemajuan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu ya menemukan peristiwa yang hebat sekali, di mana keadaan, di mana situasi inilah yang kamu nantikan selama ini, yaitu terjadinya kemajuan, peningkatan, dan kesuksesan di dalam kehidupanmu, serta akan tumbuh kebahagiaan, kenyamanan untukmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.